Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil wassa'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus sholata wa aqatus zakata wa atiur rasula la'alakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ibu bapak pemirsa jamaah pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kula panjenengan bisa melanjutkan kajian rutin. Semata-mata itu adalah nikmat dari Allah, utamanya nikmat yang berupa kesehatan yang tidak ada berapakah kita harus membayar pada Allah. Itu semua harus kita syukuri. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya dari beliau. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang sederhana, apa itu syafaat? Yang itu selalu di mana saja dibicarakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Kalau kita bicara syafaat, syafaat itu adalah tiket, syafaat itu adalah kunci, dan syafaat itu adalah izin dari Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian hari ini kita akan membahas surah yang paling populer. Surah ini adalah surah penutup. Biasanya anak-anak kita, cucu kita oleh para ustadz dan ustadzah sebagai amalan untuk hafalan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah surah An-Nas ini kita bahas dalam satu kajian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, surah An-Nas, nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang sering disebut berulang kali. Berulang kali yang dimaksud
tentang manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Digolongkan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini akan saya bagi menjadi 3 substansi tentang surah An-Nas. Yang pertama adalah pengantar secara umum. Yang kedua, keutamaan dan manfaat surah An-Nas. Yang ketiga, arti dan makna serta tafsir dari beberapa pakar. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, peserta kajian rutin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mulai dari pengantar surah An-Nas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tentang pengantar secara umum adalah surah An-Nas anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan yang jahat, hasutan dari syaitan yang menyelinap ke dalam tubuh kita yang kadang-kadang kita tidak sadar. Itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah tentang pengantar secara umum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Yang kedua adalah keutamaan dari surah An-Nas. Ada 3 keutamaan dari surah ini. Yang pertama, kita akan bisa terlindungi dari godaan syaitan yang paling jahat dan godaan jin yang paling jahat. Artinya, ketika kita membaca surah An-Nas, maka manfaat bagi pembacanya, utamanya umat Islam, maka kita akan mendapat 3 keutamaan. Yang pertama, bahwa kita akan tergoda dari hal-hal yang buruk yang disebabkan oleh manusia, yang disebabkan oleh jin, dan yang disebabkan oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang kedua, bisa menangkal dari sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa 2 surah Al-Falaq dan An-Nas, 2 surah ini tidak ada bandingannya untuk melindungi dan menangkal hal-hal yang buruk. Artinya hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh manusia, hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh jin, dan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga dari surah An-Nas adalah sebagai keamanan, sebagai kenyamanan
ketika kita tidur. Ketika kita tidur, maka setan dan jin dapat mempengaruhi hal-hal yang buruk terhadap umat manusia. Maka ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca surat An-Nas, ketika kita membaca surat Al-Falaq, dan ketika kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, usapkan kepada wajah, usapkan kepada kepala dan seluruh tubuh, insya Allah kita akan terhindar dari 3 keburukan manusia, jin, dan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ibu bapak jamaah pemirsa di mana saja yang dirahmati oleh Allah, di samping mempunyai keutamaan, maka surah An-Nas juga mempunyai manfaat. Manfaat yang pertama adalah Allah akan mencukupi segala sesuatu. Yang kedua, dapat digunakan untuk meruqyah seseorang yang sedang sakit. Yang ketiga, dapat melindungi diri dari godaan syaitan ketika kita tidur. Yang keempat, kita akan bisa terhindar dari para penyihir, utamanya manusia yang jahat. Yang kelima, bisa menyembuhkan rasa sakit. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita masuk ke substansi, marilah kita masuk ke hal-hal utama tentang surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakan aku berlindung kepadamu ya Allah, yang memelihara, yang menguasai manusia. Makna dari ayat ini, sebagaimana diketahui bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam. Adapun makna dari ayat ini adalah bahwa Allah lah Tuhan seluruh manusia dan Allah lah Tuhan seluruh alam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di mana saja berada. Berikutnya adalah menurut Profesor Dr. Umar bin Abdullah. Ini adalah merupakan ahli tafsir dari Universitas Saudi Arabia. Isyarat akan kemuliaan manusia di antara makhluk lain agar supaya berlindung kepada Allah. Allah Ta'ala ketika syaitan yang selalu memberikan godaan ke dalam dada manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang kedua cukup singkat, Malikin Nas, artinya raja manusia. Tafsir dari raja manusia yang bertindak terhadap segala urusan mereka, yang maha kaya.
Raja manusia yang dimaksud adalah raja manusia yang berbuat terhadap manusia sekehendaknya, tidak ada lain selain manusia minta perlindungan kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang disebut raja manusia, bahwa Allah sejatinya yang menguasai jagat raya. Raja manusia yang disebut adalah bahwa zat yang maha merajai manusia sebagai raja sepenuhnya, sebagai hakim sepenuhnya, dan Allah lah yang mengatur semua urusan dari manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ketiga, ilahinnas, artinya sembahan dari manusia. Tafsir dari ayat ini adalah sebagai berikut. Ilahinnas, yang pertama adalah Tuhan sembahan manusia yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia Allah. Sembahan mereka yang benar, tidak ada sembahan yang lain yang benar bagi manusia. Sembahan manusia, sebab raja belum tentu menjadi sembahan mereka. Namun demikian Allah jelas menjadi sembahan manusia, karena Dialah Allah, sembahan manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ilahinnas, sembahan manusia. Tafsir dari sembahan manusia yang dimaksud adalah zat yang disembah oleh manusia dengan sebenar-benarnya, dan nama Tuhan itu hanya dikhususkan kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus bahwa Allah mempunyai 3 sifat dari pengertian sembahan manusia. Sifat yang pertama, Allah selalu mendidik kepada manusia, artinya hambanya. Sifat yang kedua, Allah selalu menjadi raja dari manusia yang bertanggung jawab kepada seluruh hambanya. Kemudian sifat yang ketiga, bahwa Allah adalah menjadikan Tuhan. Sumber adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuzaili, pakar tafsir dari Suriah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, artinya bahwa kita berlindung dari kejahatan, kita berlindung dari bisikan syaitan yang terkutuk. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tafsir ini adalah ditafsirkan sebagai berikut. Yang dimaksud dari kejahatan, dari
bisikan syaitan yang bersembunyi di dalam dada kita dan kita tidak menyadari. Yang pertama adalah dari gangguan syaitan yang berbisik saat kita lalai, dari gangguan setan yang bersembunyi di dalam dada kita ketika kita lupa berzikir kepada Allah, dari kejahatan setan yang merupakan bisikan kepada manusia tatkala kita lalai sholat, tatkala kita lalai sujud, tatkala kita lalai ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, karena waktunya sangat dibatasi, mudah-mudahan dengan waktu yang dibatasi kita tidak bosan. Maka sementara kajian ini kita akhiri dengan surah An-Nas ayat yang keempat, yang insya Allah lain hari kita sambung lagi dengan surat yang sama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita masih bisa diberikan waktu kesehatan, utamanya untuk episode berikutnya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.